Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulina Kurniasari dari PJ Manajemen S1 dengan NIM 2502010102114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis komprehensif kegagalan bisnis GDID di Indonesia serta rekomendasi strategis. Dari latar belakang kasus GDID, yang pertama yaitu GDID merupakan perusahaan e-commerce patungan antara JD.com dari Cina dan Provident Capital dari Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2015. Yang kedua ada pada Februari 2023, GDID secara resmi mengumumkan penghentian seluruh layanan dan penutupan operasionalnya di Indonesia. Yang ketiga ada fenomena ini mencerminkan tingginya tingkat persaingan serta ketatnya pertarungan bakar uang atau burn rate di industri e-commerce Asia Tenggara. Dan tujuan analisis studi kelayakan bisnisnya yaitu ada 3. Yang pertama ada mengevaluasi faktor-faktor penyebab kegagalan operasional GDID dari berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Yang kedua ada menilai aspek pasar dari segi keuangan, operasional, manajemen, dan lingkungan bisnis yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi strategis agar kejadian serupa tidak terulang pada bisnis rintisan atau ekspansi masa depan. Next ada aspek pasar dan pemasaran. Dari segi analisis permintaan, persaingan, dan strategi pemasaran GDID. Di sini ada 3 yaitu yang pertama ada persaingan ketat atau hyper competition, di mana ada pasar e-commerce Indonesia didominasi oleh pemain kuat seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada atau online shop yang lainnya yang menawarkan subsidi masif dan memiliki pangsa pasar yang sangat loyal. Dan dari strategi diferensiasi produk, GDID awalnya fokus pada keaslian produk atau original, namun hal ini kurang cukup menahan laju konsumen yang sangat sensitif terhadap harga dan promo gratis ongkir. Lalu ada perubahan perilaku konsumen, di mana konsumen Indonesia sangat responsif terhadap promosi jangka pendek. Ketika subsidi berkurang, loyalitas pelanggan berpindah dengan cepat ke platform kompetitor. Next ada aspek keuangan dan operasional. Dari segi analisis aspek keuangan, yang pertama ada tingginya burn rate. Pengeluaran operasional dan subsidi pemasaran jauh melampaui pendapatan bersih perusahaan secara konsisten. Yang kedua ada dampak funding wither, di mana pengetatan pendana global membuat investor induk JD.com menghentikan kucuran dana penyokong di luar negeri. Ketidakpastian BEP atau break even point, proyeksi pengembalian modal meleset jauh dari perencanaan awal studi kelayakan. Dan dari analisis aspek operasional dan rantai pasok, di mana ada 3, yaitu ada infrastruktur logistik, skala ekonomi, dan efisiensi rantai pasok. Yang pertama dari segi infrastruktur logistik ada pengelolaan gudang mandiri atau in-house logistik yang memerlukan biaya tetap sangat tinggi di tengah geografis Indonesia yang luas. Yang kedua ada skala ekonomi. Belum tercapainya volume transaksi opsional untuk menutupi biaya tetap, gudang, dan armada pengiriman. Yang terakhir ada efisiensi rantai pasok, yang dimana di Indonesia kalah saing dengan model logistik pihak ketiga atau 3PL yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Next ada manajemen dan rekomendasi strategis, di mana ada 2 aspek yaitu dari aspek manajemen dan organisasi. Ada 3. Yang pertama adaptasi strategis yang lambat dan pengambilan keputusan terkendali birokrasi, korporasi, multinasional, induk di luar negeri. Yang kedua ada manajemen risiko, kurangnya mitigasi terhadap perubahan makroekonomi dan pengetatan likuiditas global. Next ada restrukturisasi organisasi, terlambat melakukan perampingan struktur
untuk merespon penurunan performa bisnis. Dan dari aspek rekomendasi strategis atau pencegahannya, yaitu ada 3. Yang pertama ada fokus pada unit economics, kedua ada mitigasi risiko keuangan, yang ketiga ada kolaborasi ekosistem, di mana fokus pada unit economics adalah model bisnis harus dirancang untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan, bukan sekedar bakar uang, mengejar pangsa pasar. Yang kedua ada mitigasi risiko keuangan, diversifikasi sumber pendanaan dan manajemen kas yang konservatif dalam menghadapi siklus ekonomi. Yang ketiga ada kolaborasi ekosistem, memanfaatkan kemitraan strategis alih-alih membangun seluruh infrastruktur secara mandiri demi efisiensi modal. Dari sekian beberapa slide sebelumnya, dari kesimpulannya yaitu pelajaran utama dari studi kasus kegagalan bisnis. Yang pertama ada studi kelayakan bisnis yang komprehensif sangat esensial sebelum melakukan ekspansi skala besar, mencakup ketajaman analisis pasar dan validasi model keuangan jangka panjang. Yang kedua ada strategi pertumbuhan grow at all costs tanpa pondasi portabilitas yang sehat terbukti rentan terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan pengetatan pendanaan global. Yang terakhir ada fleksibilitas manajemen, efisiensi operasional rantai pasok, dan kepekaan terhadap kebutuhan konsumen lokal adalah kunci utama kelangsungan hidup bisnis di pasar digital yang kompetitif. Baik, terima kasih untuk presentasi materi dari saya, Moinda Kurniasari. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, atau salah tulisan dalam slide-slide di dalam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.